Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Jadid, NIM 1804 kali 5354, Prodi PGSD FKIP UAD. Resum pengertian kepaduan Hizbul Waton. Kepaduan yang pertama, proses pendidikan yang telah menyatakan di bawah tanggung jawab anggota dewasa. Yang kedua, dilakukan di luar lingkungan pendidikan keluarga dan di lingkungan pendidikan sekolah. Dan yang ketiga, menggunakan prinsip dasar kepaduan dan metode kepaduan. Sifat kepaduan yang pertama itu nasional. Tujuannya menjadi warga negara yang berguna bagi negaranya. Yang kedua, internasional, persaudaraan pandu tanpa mengenal batas negara. Yang ketiga, universal, tanpa memandang bangsa, golongan, dan asal-usul. Fungsi kepanduan yang pertama yaitu kegiatan menarik bagi peserta didik. Yang kedua, kewajiban dan pengabdian bagi anggota dewasa. Yang ketiga, alat bagi persyaratan dan masyarakat. Siapakah anggotanya dan kapan berdirinya? Yaitu anggotanya yang anggota muda aftal, usianya itu 7-10 tahun, pengenal usia yaitu 11-15 tahun, penuntun usia 21-25 tahun, serta belum menikah. Yang B yaitu anggota dewasa. Yang kedua, HW berdirinya. HW didirikan sejak tahun 1808 Masehi atau 1936 Hijriah dengan segala pasang surutnya sesuai dengan perkembangan dan perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, kepaduan HW yang pernah dilebur menjadi permukam dibangkitkan kembali pada tanggal 18 November 1999 bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1420 Hijriah. Dinamika yang pertama yaitu kebangkitan HW didirikan kembali di Yogyakarta dan berkantor di tempat kedudukan pusat perserikatan Muhammadiyah. Yang kedua, anggota HW dihimpun dalam satuan kelompok yang diberi nama Qabilah, dapat di desa, kampung, di lingkungan masjid, di lingkungan pondok pesantren, amal usaha Muhammadiyah dan lainnya. Yang ketiga, HW secara keseluruhan dapat berdiri di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan HW sendiri yang pertama sesuai dengan tujuan HW menyiapkan dan membina anak, remaja dan pemuda yang memiliki akidah, mental, dan fisik, berilmu, dan berteknologi serta berakhlak karimah dengan tujuan untuk mewujudkan pribadi muslim yang sebenarnya dan siap menjadi kader perserikatan umat dan bangsa. Yang kedua, dengan tujuan yang jelas dan berpegang pada PDK dan MK, HW melaksanakan kegiatan secara luas, diutamakan di luar ruangan, di alam bebas, dengan materi kegiatan menyesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, kepaduan HW secara organisator tidak berpolitik dan tidak di bawah kendali partai politik apapun. Organisasi Qabilah. Qabilah bermakna tempat tinggal. Dalam perpaduan merupakan wadah untuk menghimpun anggota sebagai peserta didik. Qabilah berfungsi untuk sebagai pangkalan keanggotaan. Anggota putra dan putri dihimpun dalam satuan Qabilah terpisah yang dipimpin masing-masing dengan anggota dewasa sejenis. Qabilah sebagai pangkalan di desa, kampung, di lingkungan masjid, di lingkungan pondok pesantren, di lingkungan lembaga pendidikan. Sejarah singkat kepaduan Hizbul Waton. Menjelang kelahiran, kepaduan di dunia diciptakan oleh Baden-Powell pada tahun 1907 di Inggris yang kemudian berkembang di seluruh dunia. Tahun 1912, tokoh kepaduan Belanda atau NPO ke Indonesia sebagai negara jajahan mendirikan cabang NPO. Karena situasi perang dunia, NPO pun sulit berkomunikasi dengan induknya, maka namanya berubah menjadi NIPF pada tahun 1914. Dengan berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dan kebangkitan bangsa Indonesia, peristiwa tersebut bagaikan tonggak sejarah sehingga pada tahun 1916 Mangkunegoro di Surakarta mendirikan kepaduan dengan nama JPO, Javanese Pathfinders Organisasi, disusul oleh Pangeran Sarjobroto dari Kesunanan dengan kepaduan Taruna Kembang. Tahun 1918, Haji Dahlan didampingi seorang pemuda bernama Muljadi Jomartono sepulang pengajian staf di alun-alun Mangkunegaran melihat sekelompok pemuda berseragam berbaris. Mereka adalah gabungan NIPF JPO Taruna Kembang. Tahun 1919, Haji Ahmad Dahlan didampingi seorang pemuda bernama Muljadi Jojo Martono sepulang pengajian di alun-alun Mangkunegaran melihat sekelompok pemuda berseragam berbaris adalah gabungan NIPF JPO Taruna Kembang. Kiai Haji Ahmad Dahlan
berkeinginan Muhammadiyah dididik seperti mereka, sehingga beliau segera memerintah pada Muljadi untuk merintis kegiatan tersebut dengan tujuan mengabdi kepada Allah semata. Muljadi kemudian merupakan pemuda-pemuda Muhammadiyah dan segera latihan di halaman Masjid Agung Solo dengan seragam seadanya. Tahun 1918, Haji Ahmad Dahlan didampingi seorang pemuda bernama Muljadi Jojo Martono sepulang Panjenengan. Sesampainya Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, beliau menunjuk beberapa guru antara lain mantan SD Muhammadiyah Suronatan atau Standar School Bapak Sumodirjo, Bapak Siraj, dan Surbini, guru SD Muhammadiyah Bosaran. Dengan resmi lahirnya Pathfinder Muhammadiyah baik yang di Solo maupun di Yogyakarta. Latihan bermula bagi guru-guru seperti setiap Ahad sore di Standar School Soronan. Selanjutnya diserahkan kepada anak-anak dan orang dewasa dengan seragam kemeja drill kaki, celana biru tua, kacu merah tua, bintik-bintik hitam, istilah dele kecer atau usaha Haji Nawawi. Pemberian nama dalam pertemuan di rumah Bapak Haji Kauman Yogyakarta atas prakarsa Bapak Hajid diusulkan untuk mengganti nama Pathfinder Muhammadiyah menjadi Hizbul Waton Pathfinder yang berarti cinta tanah air. Sejalan dengan jiwa perjuangan melawan penjajah Belanda pada waktu itu, peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1920. Masa kebangkitan bangsa. Tanggal 3 April 1926, Komisaris Besar MPWB bersama GJ Ranef menyelenggarakan konferensi kepaduan di rumah Haji Dahlan dari HW Yogyakarta dan mengundang seluruh pemimpin Pandu Nasional Indonesia. Dalam konferensi tersebut disampaikan konsep NPWB untuk mempersatukan organisasi kepaduan yang ada di Indonesia. Berdasarkan keyakinan prinsip perjuangan, konsep tersebut tidak dapat diterima dan HW tidak mau bergabung dengan NIPF berorientasi pada kepentingan kolonial. Karena larangan tersebut, dalam Kongres Pandu Siap tahun 1928 di Banyumas oleh Ketua Siap Haji Agus Alim, istilah Pathfinder dan Pathfinder diganti menjadi Pandu atau kepanduan. Masa penjajah Jepang. Jepang melarang seluruh kegiatan organisasi pemuda tersebut kepaduan sebagai ganti pemuda Indonesia dimasukkan dalam gerakan Sienendan. Masa kemerdekaan. Pada akhir September 1945, setelah proklamasi di Balai Mataram Yogyakarta diadakan Rembuk Pandu yang menghasilkan keinginan membangkitkan kembali Pandu. Dari kepanduan HW diwakili Bapak Mardi dan Bapak Haiban Hajid. Pada tanggal 27 sampai 29 Desember, Kesatuan Kepanduan Indonesia dalam Kongres di Solo sepakat bergabung bersama dengan nama Pandu Rakyat Indonesia. Pada bulan Desember 1949, saat terjadi crash kedua atau perang kemerdekaan kedua, kegiatan kepanduan agar berhenti, tetapi di beberapa daerah yang tidak dijamah Belanda tetap latihan. Pada tanggal 20 sampai 21 Januari 1950, Kongres Pandu Rakyat kedua di Yogyakarta menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, sebelum Jenderal Sudirman wafat, sesuai dengan keputusan Kongres, beliau sempat merestui Hizbul Waton untuk dibangkitkan kembali. Yang kedua, pada tanggal 29 Januari 1950, diadakannya apel kebangkitan di halaman Masjid Besar Kauman dipimpin oleh Bapak Haibat Hajid. Pandu HW ditidurkan dengan Kepres 238 tahun 1961 dengan tentang lahirnya pramuka semua organisasi kepaduan harus meleburkan diri ke dalam gerakan pramuka termasuk Hizbul Waton. Latar belakang kebangkitan kembali HW, sebagai anggota Pandu HW tidak bersedia aktif dalam gerakan pramuka, maka mereka mengaktifkan diri dalam beberapa organisasi kemudaan, sedangkan yang sudah dewasa menjadi aktif di perserikatan. Beberapa tokoh HW yang memahami betul makna kepanduan tetap bergabung dengan pramuka. Misalnya Bapak Haji Mawardi sebagai andalan urusan rohani Islam, Bapak Dono Wardoyo sebagai andalan daerah urusan pelatihan, Bapak Haiban Hajid andalan daerah urusan rohani Islam, Bapak M Jauhari andalan daerah urusan pelatihan, Bapak Dawan Marzuki yang ada di DIY dan Jawa Tengah, dan masih banyak lagi di kuartir besar maupun daerah sampai menjelang tahun 1990. Saat Muktamar Muhammadiyah di tahun 1980 di Surabaya, HW Wereda ikut menjadi penggembira dalam muktamar tersebut. Pada muktamar selanjutnya di Solo, Aceh, dan Yogyakarta, HW Wereda tidak mau ketinggalan.
Pada tahun 1994, mantan Pandu HW dan Pandu Ena bertaziah pada Bapak Sumitro di komplek perumahan UGM atas meninggalnya Ibu Sumitro. Di sini tercetus untuk mengadakan reuni HW secara nasional. Pada tahun 1996 terlaksana reuni mantan HW baik tingkat DIY maupun nasional di Gedung Mualimin Yogyakarta. Dari kegiatan reuni tersebut tercetus untuk membangkitkan Pandu Hizbul Waton kembali. Hal tersebut ditindaklanjuti pertemuan secara rutin setiap Jumat malam di gedung PP Muhammadiyah Jalan Syekh Haji Ahmad Dahlan untuk mempersiapkan baik perangkat lunak maupun perangkat kerasnya. Rencana kebangkitan pada tanggal 18 November 1998 bertepatan dengan lahirnya Muhammadiyah, tetapi situasi politik yang kurang kondusif, maka kebangkitan mundur 1 tahun, tepatnya yaitu tanggal 18 November 1999.